kita sebebas mungkin gitu kan untuk berkarya, merdeka berkarya maksudnya pemirsa. Meskipun ini pohon figus, kita bentuk seperti ini sah-sah saja menurut saya. Soalnya apa? Soalnya kita berimajinasi tentang seni pemirsa. Saya rasa semua itu proses alam pemirsa. Jadi saya rasa tidak ada patokan gitu kan kalau kita untuk berbuat atau berimajinasi tentang seni pemirsa. Apakah pohon tropis ada bentuk yang semacam ini misalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman bersama Magang Biang Petika. Malam kali ini kita akan mentraining bunut merah teman-teman. Salah satu pohon yang dikucilkan sama teman-teman, yang mereka bilang itu kurang potensi untuk dijadikan bunut. Tapi saya akan menyangkal hal itu teman-teman. Karena apa? Menurut saya semuanya tanaman atau pohon yang tidak berpotensi itu kan, menurut teman-teman gitu. Kalau menurut saya tidak teman-teman, selalu akan kita coba gitu kan. Gimana caranya untuk mematahkan asumsi mereka seperti itu. Nah, kita sebagai berkarya bertujuan gimana sih agar caranya untuk memenuhi tantangan tersebut, seperti itu kira-kira. Pohon ini nanti saya akan pengen mencoba kita buat itu sebagaimana figus yang lain daripada yang lain, akan lebih cenderung hari ke keberanian, atau gimana cara kita mengungkapkan gitu kan, sejauh mana imajinasi kita atau mengungkapkan mentalitas. Menurut saya pohon ini cenderung berdaun lebar teman-teman, akan tetapi menurut saya jikalau nantinya sudah mencapai klimaks atau kita sering pruning gitu kan, kalau sudah di atas pot atau sudah naik pot, saya rasa akan mengecil hingga 70% teman-teman, kecilnya daun maksud saya. Dan saya rasa pun semacam ini nantinya kita untuk membuat suatu percabangan anak ranting maupun cucu ranting, kita utarakan sebagai musim gugur teman-teman. Kan kita mengonsep dengan bentuk kayak seperti musim gugur, ada daun-daunnya sedikit-sedikit teman-teman, kayak musim semi gitu kan. Saya kepengen nantinya benar-benar kelebihan daunnya yang merah itu benar-benar menonjol dan benar-benar bisa menjadi daya tarik, senter keindahannya seperti itu. Namun keindahan tidak begitu cuma di daun teman-teman, akan tetapi flow atau liukannya itu nanti saya kepengen itu cenderung berbeda dari figus yang lain. Oke, kita lanjut kerja. Oke pemirsa, seperti inilah bentuk flow-nya gitu kan, pohon figus pemirsa. Kita sebebas mungkin gitu kan untuk berkarya, merdeka berkarya maksudnya pemirsa. Meskipun ini pohon figus, kita bentuk seperti ini sah-sah saja menurut saya. Soalnya apa? Soalnya kita berimajinasi tentang seni pemirsa, gitu kan. Misalkan ada teman-teman bertanya, apakah di alam atau proses alam
ada bentuk yang semacam ini kira-kira Mas Nur kan. Saya rasa semua itu proses alam. Jadi saya rasa tidak ada patokan gitu kan. Kalau kita untuk berbuat atau berimajinasi tentang seni pemirsa. Apakah pohon tropis ada bentuk yang semacam ini misalkan? Meskipun kita berimajinasi jauh tentang seni, apapun hasilnya di kehidupan di Indonesia ini masihlah tergolong alam tropis pemirsa. Untuk proses alamnya gitu kan. Gunting ini pun juga. Nah, ini termasuk proses alam juga pemirsa gitu kan. Nah, dari bahan segala macamnya, dari bumi dan dicetak segala macam, dari besi dan jadi gunting seperti ini menurut saya itu proses alam juga seperti itu, dan dikerjakan oleh imajinasi seseorang, penemuan seseorang. Dan orang pun itu tadinya dilahirkan, dibesarkan ibu bapak itu dari proses alam juga pemirsa kan gitu. Oke, tentang pembentukan semacam ini pemirsa, saya rasa itu memerlukan keberanian seperti itu. Karena apa? Pohon yang semacam ini bagaimanapun caranya kita buat itu sah-sah saja pemirsa. Mau kita jungkir balikkan itu bahan kita sendiri gitu, tidak dibelikan orang lain itu loh. Jadi maksud saya itu bahan-bahan pribadi gitu kan, bukan milik orang lain gitu kan. Maka dari itu kita sejauh mana berimajinasi, menurut saya itu benar-benar mutlak kita harus berkarya sebebas mungkin seperti itu. Artinya kita bebas berimajinasi seperti itu. Pohon ini nantinya kita konsep seperti ini misalnya. Di sini nanti ada kanopi, kanopinya di sini misalnya. Dan di atasnya ini fokus kita buat tekukan ekstrim agar seolah-olah pohon ini seperti dulunya itu kena drama alam yang sebegitu kuat pemirsa. Kena badai seperti itu kan. Nah, akhirnya patah seperti ini pemirsa, gitu kan, kayak kena puting beliung gitu pemirsa. Dan akhirnya itu kanopi membentuk di bawah pemirsa. Seperti itu alasannya. Dan bagaimanapun juga misalkan kita reposisi atau bikin konsep itu tidak seperti ini mau dibikin liukan ke sana kemari, itu saja untuk kita memperluas gitu kan imajinasi kita sejauh mungkin untuk kita berkarya nantinya pemirsa. Kita turuti saja agar karakter kita itu keluar pemirsa. Jadi tidak ada aturan dari orang lain gitu kan, benar-benar murni dari imajinasi saya ya, imajinasi kita masing-masing menurut saya pemirsa. Dikarenakan apa? Dikarenakan setelah kita berimajinasi jauh itu tidak ada tuntutan sama sekali. Menurut saya itu kenapa kita harus berkarya atau berimajinasi itu sebebas mungkin. Nah, di tanaman bonsai ini semuanya itu otodidak pemirsa, gitu kan. Mau mereka menerima atau tidak, itu benar-benar mutlak yang kita lakukan itu benar-benar imajinasi kita masing-masing gitu. Jadi kita tidak perlu canggung, tidak perlu takut gitu kan untuk berkarya sejauh mana imajinasi kita atau penemuan kita masing-masing seperti itu. Saya rasa teman-teman bisa untuk membuka diri, membuka wawasan seluas mungkin gitu kan. Kita buka lebar-lebar tentang kreativitas karena di sini tidak ada pakemnya pemirsa gitu kan. Gimana caranya agar imajinasi atau otak kita menyampaikan sesuatu lewat karya seperti ini biar di dunia seni bonsai itu benar-benar berkembang dan variatif pemirsa. Oke, kita lanjut kerja.
Oke pemirsa, bunut rasa santigi. Nah, inilah bentuknya akhirnya gitu pemirsa. Kita harus berani mengeksplor gitu pemirsa, sesuai bentuk yang kita inginkan pemirsa. Makanya kita harus berani betul gitu kan. Jangan sampai soal pendidikan pemirsa itu belum semuanya benar, akan tetapi yang paling benar itu menurut saya turutilah imajinasi Anda, karakter Anda sebagaimana Anda berkarya gitu kan. Itu untuk mencetuskan atau membuat sesuatu karya agar karya kita nanti mengukir sebuah sejarah pemirsa. Okay? Jadi bentuk yang semacam ini dulunya seperti ini pemirsa. Itu kita kait-kait. Batang atau cabang-cabang kecil kita satukan gitu kan, kita tali menjadi satu pemirsa, agar nantinya cepat gede gitu kan, tidak perlu memakai kawat dan kita pakai penyangga saja. Di waktu awal kita pakai penyangga bambu untuk mengaitkan seperti gambar di awal, dan setelah ini kita tinggal menarik dengan rafia pemirsa, tali rafia seperti itu kira-kira. Sedikit kita kawati dan nanti setelah ini pengolosan lebih lanjut gitu, sampai cabang-cabang kecil itu terkait menjadi satu. Kita sadar bahwa ini fikus pemirsa, dan nantinya bisa menyatu dan menjadi satu kesatuan, satu sama lain akan terkait. Oke, kita tutup dulu perjumpaan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita tidak pengen mengarahkan teman-teman berimajinasi ke arah sini, akan tetapi gimana caranya teman-teman melihat pohon ini bisalah untuk referensi, atau gimana nanti kita punya kebebasan berekspresi atau merdeka berpikir secara imajinasi kita yang benar-benar luas atau sebebas mungkin. Oke? Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni Indonesia.